Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Ada sebuah quote dari fisikawan bernama Lord Kelvin. When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a measure and unsatisfactory kind. Apa arti dari ungkapan ini? Nah, quote ini atau ungkapan ini mengandung makna. Bila kita dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan dan menyatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu. Namun sebaliknya, bila kita tidak dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan, berarti kita tidak mengetahui dengan baik apa yang kita bicarakan tersebut. Pernahkah kita mengukur tinggi badan? Atau menimbang berat badan? Saya yakin kita pernah melakukan salah satunya atau mungkin keduanya. Tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari, kedua contoh ini merupakan contoh pengukuran. Yang satu mengukur tinggi badan, yang satu mengukur massa atau berat. Nah, pengukuran sendiri dapat didefinisikan menjadi kegiatan untuk mengetahui kuantitas fisik atau besaran dari suatu benda yang hasilnya dinyatakan dalam suatu nilai dan satuan. Nah, kuantitas di sini merupakan suatu hal yang dapat diukur atau dihitung. Pengukuran ini dibagi menjadi dua, ada pengukuran langsung serta pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran suatu besaran yang tidak bergantung pada pengukuran besaran-besaran lainnya. Sebagai contoh, pengukuran panjang tongkat dengan mistar. Mistar ini adalah penggaris ya. Kadang-kadang ada yang tidak tahu mistar itu adalah penggaris. Jadi mistar itu adalah nama lain dari penggaris. Kemudian contoh lainnya mengukur waktu dengan stopwatch atau stop lock. Atau misalkan dengan arloji. Seperti itu. Kemudian pengukuran tidak langsung, yaitu pengukuran besaran fisika dengan cara tidak langsung membandingkannya dengan besaran acuan, akan tetapi dengan besaran-besaran lainnya. Contohnya, mengukur suatu suhu dengan cara mengukur perubahan volume air raksa. Kemudian, contoh lainnya, mengukur berat benda dengan cara mengukur pertambahan panjang pegas. Kemudian, mengukur kecepatan, mengukur kalor, dan lain-lain. Semuanya merupakan pengukuran tidak langsung. Dalam pengukuran, ada yang disebut dengan akurasi dan presisi. Apa itu akurasi? Akurasi merupakan ketelitian, nama lainnya. Dapat dijelaskan pula, akurasi itu merupakan tingkat kedekatan suatu hasil pengukuran terhadap harga yang sebenarnya. Jadi suatu alat pengukur, semakin baik alat pengukur, semakin akurasinya semakin tinggi. Contohnya, kita memilih suatu timbangan. Timbangan yang baik adalah timbangan yang akurasi atau ketelitiannya sangat tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada presisi atau ketepatan. Ini bisa dijelaskan menjadi suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Untuk akurasi dan presisi, kita dapat menganalogikannya menjadi sebuah olahraga golf. Mungkin ada yang sudah pernah berolahraga golf, ada juga yang belum ya. Bisa dilihat di sini ada 3 buah gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, gambar yang A, ini semuanya merupakan gambar lapangan golf ya, di mana ada 4 buah bola golf dan sebuah lubang untuk memasukkan bola tersebut. Keterangannya, yang A, gambar A, bola golf yang dipukul tidak akurasi atau tidak akurat, namun bola menunjukkan presisi yang tinggi. Maksudnya seperti apa? Bisa dilihat di gambar bahwa bahwa bola ini
jauh dari lubang. Artinya tidak akurat. Tidak akurat. Namun ini bolanya menunjukkan presisi yang tinggi, di mana bolanya ini bersatu atau berkumpul. Kemudian bisa dilihat gambar yang B. Gambar yang B ini tingkat akurasi dan presisinya tinggi dari pukulan bola golf tersebut, di mana keempat bola ini dekat dengan lubang. Dan letak dari keempat bola ini berdekatan. Itu menunjukkan bahwa presisinya tinggi dan dekat dengan lubang, artinya akurasinya tinggi pula. Sementara yang C, pukulan bola ini tidak presisi dan tidak akurasi. Maksudnya bisa dilihat bolanya menyebar ke kiri ke kanan. Artinya bola ini, pukulan ini tidak presisi. Dan bisa dilihat juga tidak ada yang dekat dengan lubang, artinya tidak akurat atau akurasinya juga tidak tinggi, tidak akurasi, tidak akurat, seperti itu. Kemudian kita masuk ke cara menuliskan hasil pengukuran. Bisa dilihat di sini ada sebuah mistar, ini penggaris ya. Nah, penggaris ini biasanya memiliki NST atau nilai satuan terkecilnya itu 1 mm, atau jika dikonversi ke cm itu menjadi 0,1 cm. Dilihat di gambar ini, hasil pengukuran yang ditunjukkan alat ukur di atas atau alat ukur ini adalah 62,5 mm, atau jika dirubah atau dikonversi menjadi cm ke dalam centimeter yaitu 6,25. Bisa dilihat ini ukurannya ya. Ininya 6. Ini 6 cm. Atau kalau misalkan ke centimeter ya. Nah, ini masih ada ininya kan, masih ada lewat dari 6 cm, berarti lebih dari 6 cm. Ini 1, 2, berarti 6,20. Di sini 25 cm. Nah, pada contoh ini, angka terakhir merupakan angka taksiran ya, karena kita tidak tahu ini secara pasti ini 5 atau berapa. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika di belakang angka terakhir masih ditambah angka lagi. Dikarenakan mata kita cuma mampu membagi dua jarak antara dua goresan dalam kasus mistar biasa. Ketiga angka yang dapat ditulis dari hasil pengukuran tersebut disebut angka penting atau biasa disingkat AP. 2 dari angka pasti karena ada bagian skala menunjukkan angka itu. Nah, dari hasil pengukuran di atas atau pengukuran mistar ini dapat dilihat bahwa makin kecil NST atau nilai satuan terkecil alat, makin banyak angka penting yang dapat dituliskan dari hasil pengukuran. Bilangan yang menyatakan nilai hasil pengukuran tidak eksak atau tidak pasti. Jadi hasil pengukuran selalu dihadapi ketidakpastian. Penulisan hasil pengukuran mempunyai arti jika ditulis dengan jumlah angka penting yang tepat. Nah, ini ada aturan-aturan penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Di sini 265,4 mengandung 4 angka penting, yaitu 2, 6, 5, dan 4. Di sini tidak ada 0 ya, atau bukan 0. Jadi merupakan angka penting. Kemudian contoh kedua, 25,7 second. Mengandung 3 angka penting, yaitu 2, 5, serta 7. Kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 25,04 ampere mengandung 4 angka penting, 2, 5, 0, dan 4. Kenapa angka 0 atau angka 0 ini merupakan angka penting sementara di sini tidak? Bisa dilihat di sini. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Ini kan diapit oleh angka 5, angka yang bukan 0,
serta angka 4, juga bukan 0. Jadi 0 di sini merupakan angka penting. Contoh lain, 10,3 cm mengandung 3 angka penting. 10,3 cm. Ini diapit oleh 1 dan 3. Diapit oleh angka yang bukan 0. Sehingga 0 di sini, 0 yang di tengah ini merupakan angka penting. Kemudian yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0, termasuk angka penting. Kecuali kalau ada penjelasan lain ya, misalnya berupa garis di bawah akhir, angka terakhir yang masih dianggap penting. Contohnya 22,30 meter, mengandung 4 angka penting. 4 angka pentingnya itu 2, 2, 3, dan 0. Karena di sini ya, di sebelah kanan angka bukan 0, termasuk angka penting ya. Terus yang kedua, 22,300 meter, mengandung 4 angka penting. 2, 2, 3, serta 0. Nah, di yang terakhir ini, digit terakhir, 0 terakhir ini bukan merupakan angka penting. Karena di sini, angka sebelumnya bukan merupakan angka bukan 0. Jadi, bukan merupakan angka penting, angka terakhirnya, 0 terakhirnya ini. Kemudian, yang terakhir, 1250 miliampere, mengandung 3 angka penting. Kenapa 3 angka penting? Sebenarnya di sini ada garis bawah ya. Di sini mesin. Kecuali kalau ada penjelasan lain, misalnya berupa garis di bawah angka terakhir. Jadi seharusnya di sini di angka 5, ini ada garis bawah. Jadi 1, 2, dan 5. Nolnya tidak termasuk. Seperti itu. Kemudian 4. Yang keempat, aturan yang keempat adalah angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri koma, desimal tidak termasuk angka penting. Contohnya, 0,47 cm mengandung 2 angka penting. Ingat ya, di sini koma. Sebelah kanan maupun di sebelah kiri koma. Ini 0-nya di sebelum koma, ini bukan merupakan angka penting. Jadi 2 angka pentingnya itu 4 serta 7. Kemudian 0,025 gram mengandung 2 angka penting. Dimana ini kan koma ya. Sebelum koma ini bukan angka penting, sesudah koma ini bukan angka penting. Yang 0. Jadi 0 angka pentingnya hanya 2 serta 5. Mudah-mudahan aturan ini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Di sini angka penting pada bilangan 10 berpangkat. Dalam sains fisika, sering dijumpai besaran-besaran yang nilainya sangat kecil atau sangat besar. Misalnya muatan elektron min 0,00000000160 Celcius bisa, bila besaran seperti ini ditulis biasa kan panjang ya, memerlukan waktu dan tempat yang banyak, menyita tempat. Oleh karena itu, terdapat kebiasaan dalam bidang fisika biasanya ditulis besarannya menjadi bentuk seperti ini, A10 pangkat N, di mana besarnya A antara min 10 dan min 1, atau antara plus 1 sampai plus 10, dan N ini bilangan bulat positif atau negatif. Di sini penulisan dalam bentuk seperti ini, seperti di atas maksudnya, dikenal sebagai notasi ilmiah. Jadi muatan elektron sebaiknya ditulis, ini muatan elektron ya rumusnya, 1,60 kali 10, ini pangkat seharusnya di sini. Pangkat min 19 Celcius. Di sini contoh kecepatan cahaya. Di sini 299.792.500 meter per second. Nah, ditulis menjadi seperti ini. Ini seharusnya di atas ya, pangkat ini tuh 10 pangkat 8. Ditulis menjadi 2,99795 kali 10 pangkat 8 meter per second.
Kenapa seperti itu? Karena di sini lihat angka 5-nya, angka sebelum 0. Di sini kan ya, ini komanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, ada 8. Jadi di sini tulisnya 8, ini 10. 10 pangkat 8. Sebenarnya kalau misalkan kalian hitung menggunakan kalkulator pun, angka ini bila dikalikan 2,99795 dikali 10 pangkat 8 meter per second, pasti hasilnya ini hasilnya. Jadi sebenarnya sama saja, hanya ini penulisannya saja yang berbeda seperti itu. Kemudian di sini ada 2,5 kg. Ini hasil pengukuran ya. Ini akan dirubah atau dikonversi menjadi miligram. Jadi, kan kita rubah dulu 2,5 kg itu kalau dirubah menjadi miligram menjadi 2.500.000 miligram. Nah, dirubah lagi. Jadi, ingat A kali 10 pangkat N. Ini 6-nya di atas ya. Sekali lagi mohon maaf, ini 6-nya di atas, merupakan pangkat 6. Jadi, jika dirubah, ini dikonversi menjadi yang tadi, rumus yang tadi, A kali 10 pangkat N menjadi 2,5 dikali 10 pangkat 6 miligram. Karena ini dikonversi ya. Sebenarnya hasilnya atau angkanya atau nilainya sama saja. Hanya sebenarnya 2,5 kg, 2.500.000 miligram, dan 2,5 kali 10 pangkat 6 mg ini hasilnya sama, nilainya sama. Namun penulisannya saja yang berbeda menurut aturan sains fisika ya. Kemudian ada 0,15 mm. Akan dijadikan kilometer. Jadi berapa? Nah, 0,15 mm dirubah menjadi kilometer. Jadi milimeternya dirubah menjadi kilometer menjadi 0,0000015. Nah, dirubah lagi menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 7. Karena ini koma ya. Biasanya kalau koma pasti min. Ini kan tidak ada koma, jadi plus. Ini juga tidak ada koma. Yang ini ya, ini tidak ada koma, jadi plus. Yang ini ada minnya. Jadi min 7. Ini ada komanya maksudnya. Jadi min 7. Nah, dari contoh-contoh di atas yang menyatakan bahwa perubahan satuan tidak boleh merubah jumlah angka penting. Jadi bilangan A menunjukkan angka penting. A-nya ini ya. Ini A, ini A, ini A. 2,99795, 2,5 serta 1,5. Ini A. Ini adalah aturan-aturan mengoperasikan angka penting. Yang pertama, pembulatan. Dalam mengoperasikan angka penting, pembulatan harus selalu dilakukan. Oleh karena itu, aturan pembulatan harus diikuti sebagai berikut. Yang pertama, A. Jika yang akan dibulatkan lebih besar dari 5, maka pembulatannya ke atas. Ibu yakin atau saya yakin pasti kalian mengerti. Contohnya, 25,56, 25,56. Untuk menjadi 3 angka penting, ini kan 4 ya, 4 angka penting, kita rubah menjadi 3 angka penting. Pembulatannya menjadi 25,6. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat, kan 3 angka penting ya. 1, 2, 3. Kita lihat angka penting yang keempatnya. Ini lebih besar dari 5 atau tidak. Kalau lebih besar dari 5 artinya dia dibulatkannya ke atas. Jadi tambah 1 ke sini. 1 tambah 5, 5 tambah 1 itu 6. Jadi 25,6. Kemudian yang kedua, yang B. Jika yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Contohnya, 25,54 dibulatkan menjadi 25,5 karena angka terakhirnya 4. 4 ini kurang dari 5, jadi artinya dia
dicoret saja. Kemudian yang ini 0,273 menjadi 0,27 karena 3 ini kurang dari 5 sehingga dianggap tidak ada atau dibulatkannya ke bawah seperti itu. Kemudian yang ketiga, C. Jika yang dibulatkan memiliki angka terakhir 5, maka pembulatannya dilakukan sedemikian rupa sehingga angka penting terakhir selalu genap. Misalkan yang ini 25,55 menjadi 25,6. Lihat ke atas ya dibulatkannya. Kalau yang ini 25,45 menjadi 25,4. Ini padahal 5 ya, tapi dilihat dari sininya mungkin. Jadi 25,4 dibulatkannya. Kemudian yang ini 0,273 karena kurang dari 5 jadi 7. Ini coret. Menjadi 0,27 dan 0,265 menjadi 0,26. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada waktu menjumlahkan bilangan-bilangan tidak eksak atau angka penting, maka hasil terakhir hanya boleh mengandung satu angka ragu-ragu dengan memperhatikan aturan sebagai berikut. Yang pertama, angka ragu-ragu ditambah atau dikurang dengan angka ragu-ragu menghasilkan angka ragu-ragu. B. Yang kedua, angka pasti ditambah atau dikurang dengan angka ragu-ragu menghasilkan angka ragu-ragu. Yang ketiga, angka pasti ditambah atau dikurangi dengan angka pasti menghasilkan angka pasti. Jadi ini ya, angka ragu-ragu ditambah atau dikurang dengan angka ragu-ragu. Jadi angka ragu-ragu dengan angka ragu-ragu menghasilkan angka ragu-ragu. Angka pasti ditambah atau dikurangi dengan angka ragu-ragu menghasilkan angka ragu-ragu. Angka pasti dengan angka ragu-ragu menjadi angka ragu-ragu. Angka pasti ditambah atau dikurangi dengan angka pasti menghasilkan angka pasti. Jadi angka pasti dengan angka pasti. Ya, diulangi lagi. Angka ragu-ragu menghasilkan angka ragu-ragu. Angka pasti dengan angka ragu-ragu menghasilkan angka ragu-ragu. Angka pasti dengan angka pasti menghasilkan angka pasti. Contohnya 215,3. 3 angka ragu-ragu. 25,45 ditambah ya. Ini ada 5 angka ragu-ragu. Angka 3 sama angka 5. Jadi ditambah menjadi 240,75. Jadi 75 ini angka ragu-ragu. Jadi angka ragu-ragunya kan 3. Ini angka ragu-ragunya. Ini angka ragu-ragu dengan angka ragu-ragu menghasilkan angka ragu-ragu. Kemudian jadi hasilnya ini 240,8. Dibulatkan ya, dibulatkan ke atas. Jadi 8, ini angka ragu-ragunya 8. Jadi angka ragu-ragunya ada 8. Bukan ada 8, tapi 8 ini merupakan angka ragu-ragu ya. 127,74. Angka 4, angka ragu-ragu, angka 4-nya ya. Kemudian 12,5. Angka 5 ini merupakan angka ragu-ragu. Dikurangi menjadi 115,24. Nah, dibulatkan menjadi 115,2. Ini angka ragu-ragunya ya. Kemudian yang ketiga, mengali dan membagi. Pada waktu mengalihkan dan membagi bilangan tidak eksak dengan bilangan eksak, hasilnya mengandung angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit di antara yang diperkalikan atau dibagi itu.
Contohnya, 2,50 dikali 2,5 sama dengan 6,25. Dibulatkan menjadi 6,2. Jadi angka pentingnya 6 dan 2. Dua angka penting. Kemudian 2,5 dikali 2,50 sama dengan 6,25. Angka pentingnya ada 3. Kemudian 6,25 dibagi 5,0 sama dengan 1,25. Dibulatkan menjadi 1,2. Dua angka penting, 1 dan 2. Kemudian 6,25 dibagi 2,50 sama dengan 2,5. Dibulatkan menjadi 2,50. 50. Angka pentingnya 3. Kemudian yang keempat ada memangkatkan. Jadi bila suatu bilangan non-eksak dipangkatkan, hasilnya memiliki angka penting sebanyak angka penting bilangan yang dipangkatkan. Jadi 3,25 pangkat 2. Ini kan jumlah angka pentingnya ini 3, 2, dan 5. Ada 3. Jadi pasti nanti hasilnya 3. Nah, ini dipangkatkan, dikalikan. 3,25 dikali 3,25 menjadi 10,5625. Dibulatkan menjadi 10,6. Kenapa 3? Karena ini kan 3. 1, 2, 3. Hasilnya 3 angka penting karena 3,25 terdiri dari 3 angka penting. Kemudian contoh yang kedua, 325 pangkat 2 sama dengan 105.625. Dibulatkan menjadi 106.000. Ya. Di sini ada garis bawah ya. Hasilnya 3 angka penting karena 325 terdiri dari 3 angka penting. Ini walaupun segini, hasilnya seperti ini. Ini kan banyak, bukan 3. Ini kan ada 3 angkanya. Ini kan 3, bukan 3. Tapi di sini lihat, belakangnya 0. Ini kan di sini bukan 0. Ini 6, tapi lihat di sini ada garis bawah. Jadi 3 angka penting seperti itu. Kemudian 0,5 pangkat 3 sama dengan 0,125. Dibulatkan menjadi 0,1 karena angka pentingnya 1, yaitu 5. Jadi ini juga 5. Hasilnya 1 angka penting karena 0,5 terdiri dari 1 angka penting. 5, 1. Lanjut, menarik akar. Akar pangkat 2 atau lebih dari suatu bilangan tidak eksak, hasilnya memiliki angka penting sebanyak angka penting dari bilangan yang ditarik akarnya. Ini kurang jelas ya ini. Contohnya, akar 125, akar 3 ya, sama dengan 5. Karena 125 memiliki 3 angka penting, maka hasilnya harus memiliki 3 angka penting, yaitu 5,00. Seperti itu. Kemudian, akar 144,0 sama dengan 12. Dibulatkan menjadi 12,00. Karena 144,0 memiliki 4 angka penting. Seperti itu. Oke, pelajaran hari ini atau pembelajaran hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan mengerti. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.